Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada pagi hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa pagi hari ini Pak Ketua KPK akan menyampaikan beberapa hal begitu ya. Tentu terkait dengan beberapa isu terkini yang menjadi pertanyaan juga dari teman-teman, sehingga apa yang nanti akan dijelaskan kami juga berharap akan menjadi clear dan menjadi jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagaimana teman-teman juga sudah tahu jadwalnya hari ini Pak, akan sudah disahkan oleh Dewan Pengawas KPK, setelahnya nanti akan ke sana, sehingga mohon maaf nanti tidak ada pertanyaan ataupun tanya jawab lebih lanjut, mengingat waktu yang kemudian harus segera juga menuju Dewan Pengawas KPK. Baik, kami silahkan Pak Ketua KPK untuk menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan pada teman-teman. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, jurnalis, media, serta segenap anak bangsa dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam anti korupsi. Pada pagi hari ini, setelah saya mengikuti apa saja yang rekan-rekan ingin ketahui, maka saya putuskan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pernyataan yang tentu juga ditunggu dan dinanti-nanti oleh segenap anak bangsa dimanapun berada. Selamat pagi rekan-rekan semua, media dan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya, Firly Bahuri, dalam kapasitas saya akan merespon apa yang menjadi perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia. Secara khusus, di tanggal 16 November 2023 yang lalu, terkait dengan situasi batin dan saya alami. Saya paham publik tentu banyak bertanya, dan rekan-rekan media juga menjalankan tugas dengan cara yang beragam untuk menggambarkannya sebagai fenomena langka yang bermakna bisa jadi multitafsir. Untuk dinamika tersebut, saya memutuskan untuk bertemu dengan rekan-rekan semua di ruangan ini dan juga menyampaikan penjelasan kepada segenap anak bangsa. Sebagai anak bangsa, saya sungguh mencintai negeri ini. Saya terus berkarya untuk bangsa dan mengabdikan diri saya untuk negeri yang kita cintai bersama. Benar bahwa demikian beratnya posisi saya saat ini ketika melawan serangan balik dari para koruptor. Apalagi itu dihadapi dengan gagah berani, dengan tanpa menyerah, tanpa menelelah untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan pastilah akan terjadi perlawanan dari para koruptor. Setelah bertahun-tahun mengabdi dengan jiwa korsa yang tertanam begitu dalam, saya harus menjemput keadilan dengan cara yang tidak akan pernah saya lakukan kepada siapapun. Rekan-rekan yang saya hormati, jika Anda memperhatikan, jika juga Anda tidak lupa dan terus ingat bahwa di dalam kepemimpinan saya dan segenap pimpinan KPK menjunjung tinggi azas-azas tugas pokok pelaksanaan tugas KPK. Baik itu demi kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan, proporsionalitas, transparan, dan akuntabel, dan tidak pernah meninggalkan penghormatan terhadap asasi manusia. Hak atas kemanusiaan dan kepastian hukum teruslah KPK jaga dan dijamin oleh KPK serta terus diberikan. Itulah komitmen saya kepada negeri ini. Saya sangat terbuka atas kebebasan, interpretasi, dan ekspresi penyiaran informasi. Saya juga memahami respon publik. Semoga seluruh masyarakat Indonesia selalu bisa bangkit dari titik nadir hidupnya masing-masing. Terutama ketika pengabdian dan korsahnya diuji sebagai aparat penegak hukum. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun.
Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara. Hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya, 40 tahun lama ngabdi di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya? Itulah yang bergejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023. Saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadilan itu ada, dirasakan. Dan ada benar adanya. Untuk itu saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2003. Bukan dengan upaya mangkir. Karena saya sadar saya harus taat hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Korsub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Yang kedua, saya hadir dan menuntaskannya, tetapi saya sungguh dikagetkan. Mengapa kendaraan pribadi saya tidak tahu keberadaannya. Dan saya melihat tidak saya temukan kendaraan tersebut. Sehingga seseorang menyampaikan kepada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat. Karena sesungguhnya saya ditunggu dalam kegiatan penting untuk menyelesaikan persoalan di KPK. Karena rekan-rekan paham bahwa pada hari itu KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap oknum dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Jamwas dan Direktur Penyidikan telah hadir di KPK sampai sore hari. Saya kembali ke kantor untuk menemui rekan-rekan sejawat saya sesama aparat penegak hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, padahal saya telah melaksanakan kewajiban dan memenuhi kebutuhan penyidik, termasuk juga telah memberikan keterangan sebagai saksi, sebagaimana apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa juga yang saya alami, dan apa yang saya ketahui sendiri. Telah dikatakan dan telah saya sampaikan selengkap-lengkapnya, termasuk juga memenuhi permintaan penyidik terkait dengan permintaan dokumen LHKPN saya, telah juga saya serahkan kepada penyidik melalui Biro Hukum. Keempat, saya dalam status sebagai warga negara Indonesia sungguh berharap seluruh proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip sebagaimana hukum yang berlaku. Tentulah kita menunggu keadilan. Tentulah juga kita berharap kepada seluruh anak bangsa untuk mengikuti dan mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Kelima, saya paham rekan-rekan media menunggu saat itu. Saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia. Terkadang saya butuh waktu untuk jeda, terutama di situasi
yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Sorong. Rekan-rekan saya dari awal saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa itulah pengabdian kita sebagai anak bangsa. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya Firly Bahuri tidak pernah tidak ada di KPK. Saya selalu hadir di KPK setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17.00. Sesuai dengan aturan jam kerja pegawai KPK. Dan lebih sering sampai malam hari. Dan tidak jarang bernasib seperti rekan-rekan wartawan yang berada di sini hingga waktu subuh. Seperti saat tangkap tangan pejabat Bupati Sorong, tanggal 13, 14, dan 15, 2023. Saya prinsipnya, dan kita semua sama-sama mendukung, bahwa peristiwa hukum haruslah terang benderang. Itulah cara pandang saya, yang saya dapatkan dari seluruh dosen saya, guru saya, para pakar hukum. Dan saya harus diposisikan sebagai penegak hukum. Dan selalu melihat bahwa cara kerja hukum itu secara terang benderang, di mana penegak hukum juga harus menghormati asas-asas penegakan hukum. Dan tidak boleh terjadi pelanggaran hukum itu sendiri. Kedelapan, saya juga ingin menyampaikan secara langsung bahwa saya telah mengikuti seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya tidak peduli bahwa saya perawan Komisaris Jenderal Polisi, ataupun saya sebagai pimpinan lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi, saya pertaruhkan untuk menjemput keadilan. Rekan-rekan yang saya hormati dan segenap anak bangsa dimanapun berada, seluruh rangkaian yang telah dilalui perlu saya sampaikan sebagai berikut. Kami menerima pemberita pada tanggal, pada tanggal 9 Oktober 2023, penyidik Kepolisian Daerah Republik Metropolitan Jakarta Raya menerbitkan surat penyidikan dengan nomor SP Sidik 6715 /10 Romawi /res .3.3 /2023 Detkrimsus untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, gratifikasi, ataupun penerimaan hadiah yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya telah mengikuti dan telah diminta keterangan pada tanggal 24 Oktober 2003 dan kedua pada tanggal 16 November 2023. Pada pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2023, saya membawa segenap dan sejumlah dokumen terkait dengan kegiatan rapat koordinasi dengan kementerian terkait pada tanggal 2 Maret 2022. Dengan bahasan penyampaian hasil kajian KPK, terutamanya terkait kajian importasi hortikultura dan buffer stock, yang saat itu dihadiri secara Zoom oleh Menko Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Kepala Bulog. Tetapi dokumen tersebut tidak dilakukan penyitaan. Pada tanggal 26 Oktober 2003, penyidik melakukan penggeledahan ke rumah saya di Bekasi, Pilah Galaksi, yang dilaksanakan sejak pukul 11.00 sampai 15.35 WIB. Berita acara penggeledahan dengan hasil tidak ada barang bukti yang ditemukan. Di saat penggeledahan disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk ketua RT setempat, dan juga kami menerima surat izin penggeledahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah. Sedangkan 3 rumah lain alamatnya salah dan bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti, ada 3 rumah yang menjadi sorotan, dianggap rumah Firly, padahal itu bukan rumah Firly.
Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, tentulah para pihak yang memiliki rumah menyampaikan keberatan kepada saya dan kepada yang melakukan penggeledahan. Sampai hari ini pun yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman. Sedangkan kegiatan geledah di rumah sewa saya di Kertanegara nomor 46, Jakarta Selatan, ada 3 barang bukti yang disita. Ulangi, ada 3 barang yang disita berupa kunci, gembok, dan juga keyless kunci mobil. Dan selama menjalani pemeriksaan dan sampai hari ini, barang yang disita saya tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan kepada saya. Selanjutnya saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa permintaan penyidik atas penyerahan LHKPN saya telah saya serahkan melalui Biro Hukum. Sampai hari ini, saya mendapatkan informasi dari pengacara saya bahwa sampai dengan saat ini sudah lebih dari 100 orang yang sudah diminta keterangan sebagai saksi, termasuk juga kurang lebih 20 pegawai KPK yang telah dimintain keterangan. Dan juga ada beberapa ahli yang juga dimintain keterangan. Tentulah juga KPK telah menyerahkan beberapa dokumen yang dimintakan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan itu pun sudah diberikan. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang pernah saya sampaikan, dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Kami segenap insan KPK sudah mewakafkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari Republik ini. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Spirit the cop dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah kita bangun bersama Polri, bersama Kejaksaan Republik Indonesia, bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan segenap aparat penegak hukum, serta seluruh elemen anak bangsa juga akan terus dijalankan oleh KPK di dalam upaya membersihkan negeri ini dari praktek korupsi dengan segala proses apapun dan risikonya apapun. Kita ingat bahwa the biggest risk is not taking any risk. KPK berani mengambil risiko dan membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Selanjutnya saya berharap kepada semua kita, semua anak bangsa, untuk terus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Karena sesungguhnya kita sama-sama mengharapkan keadilan yang sesungguhnya. Melalui forum ini, kesempatan ini, saya menyampaikan jangan pernah menunda keadilan. Karena menunda keadilan sejatinya adalah ketidakadilan itu sendiri. Keadilan sungguh nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya juga menyampaikan pada kesempatan ini untuk teruslah kita mengawal dan menghormati azas-azas penegakan hukum. Di antaranya kita junjung tinggi azas praduga tak bersalah. Kita pun menjunjung tinggi kehormatan terhadap asasi manusia. Mari bersama KPK untuk mengawal Republik ini dari praktek-praktek korupsi, dan tentulah kita harus tuntaskan karena begitu banyak perkara korupsi yang masih banyak dan menumpuk,
terutama kasus-kasus besar korupsi yang menunggu dan masih harus kita selesaikan. Saya dan pimpinan KPK beserta segenap insan KPK akan terus bekerja untuk bangsa. Saya kira di akhir pernyataan saya menyampaikan permohonan untuk kita segenap anak bangsa mengabdi untuk negeri, membebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Demikianlah yang saya ingin sampaikan, dan setelah ini saya akan menghadiri undangan klarifikasi dari Dewan Pengawas pada pukul 10.00, dan tentulah saya tidak bisa menyampaikan nanti apa yang saya sampaikan kepada Dewan Pengawas. Karena pada prinsipnya sesuai dengan peraturan Dewas, bahwa apa yang disampaikan di Dewas merupakan sesuatu bersifat tertutup. Sampai di saatnya nanti Dewas akan menyampaikan hasilnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Firly Bahuri, Pak Ketua KPK yang sudah memberikan penjelasannya, dan kami berharap ya, apa yang sudah dijelaskan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sejak kemarin perlu untuk mendapatkan informasi dimaksud. Terima kasih Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.